Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati seluruh para PJU Polres Batu, para seluruh komponen peserta apel, gelar apel bencana hidrometeorologi Polres Batu. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas. Jadi saya menekankan kepada rekan-rekan sekalian, yang pertama terima kasih dalam penanganan cepat yang sudah terjadi. Ada kolaborasi, silakan publikasi pada masyarakat untuk 110-nya yang terjadi di Malang Barat, juga Kantang Blitar, waktu itu jalurnya juga sempat putus. Itu juga ada informasi yang cepat yang kita dapatkan. Ini sebagai salah satu bentuk quick respon kita bersama. Nah, nanti di informasi ini, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kita dalam penanganan bencana ini sebenarnya lengkap banget. Mulai dari kecepatan informasi itu diberikan kepada kita, jadi masyarakat siapapun yang mengalami menjadi korban, yang mengetahui dan sebagainya, harus kita publish informasi ini. Kemudian yang kedua, kesiapan teman-teman sekalian. Nah, ketika rekan-rekan sudah siap, apakah masing-masing ini memiliki skill di bidangnya masing-masing? Saya yakin soal pengetahuan rekan-rekan tahu semua bagaimana mitigasinya. Namun kalau kemudian suruh praktek, nah ini, itu praktek dalam satu satker, dalam satu satuan. Bagaimana kalau kemudian praktek itu dikolaborasikan menjadi beberapa satuan? Dan mengidentifikasi kemungkinan lokasi korban-korban tersebut berada. Kendaraan apa yang akan kamu bawa? Sumber daya apa? Sarpras apa? Agent yang pertama, karena daerahnya Sidomulyo kemungkinan padat, kita membawa Ranmor R2 memetakan jalan untuk masuk kendaraan itu di mana, parkir dan lain-lain, serta polis line, sepatu boot. Kami akan segera ke lokasi, dan tentunya sekarang ada grup WA, yaitu kita sudah masuk di grup RT RW dan kepala desa. Kita akan share di situ, minta tolong bantuannya. Tindakan pertama, RT RW nanti akan membantu korban tersebut seadanya selagi kita perjalanan ke tempat lokasi. Dan kami juga akan menghubungi, kalau di wilayah utara kan ada Rasita, ambulan gratis itu kita hubungi, rekan-rekan BPBD, Dinkes kita hubungi semua. Habis itu kita sampai lokasi, kita akan membantu mendata korban berapa orang dan kerugian-kerugian apa, material dari kerugian personil. Akan kita laporkan semuanya, kita data. Setelah itu kita bantu-bantu, apalagi yang hanyut tadi kita koordinasi dengan BPBD, Dinkes, semuanya semaksimal kita akan membantu korban supaya cepat dilarikan ke rumah sakit atau Rasita yang kita hubungi tadi. Kita akan tanyakan data untuk korban, jumlah korban sama pendataan tingkat keparahannya dulu. Oke. Jika sudah didapat beberapa macam tingkat keparahan, kita akan pilah-pilah lagi. Kalau di lapangan ada triase lapangan untuk tingkat keparahan korban. Triase lapangan ya. Teman-teman tahu nggak triase lapangan ini? Cara kita untuk memilah tingkat keparahan korban yang ada di data yang diterima, ada hijau, kuning, dan merah, dan yang terakhir hitam. Hitam adalah korban yang meninggal. Kalau merah korban gawat darurat, kuning itu gawat tidak darurat, kalau hijau bisa ditangani atau rawat jalan kalau misalnya. Ada perbedaan dari rumah sakit dan lapangan. Kalau di rumah sakit, tingkat yang paling parah itu didulukan. Jika di lapangan atau di bencana yang kemungkinan hidupnya lebih tinggi, kita dulukan. Jadi gini Pak, ketika kami mendapatkan laporan, nah itu kita lakukan kaji cepat. Dan nanti TRC meluncur, TRC meluncur untuk melakukan assessment di lokasi kejadian. Nah di situ kita pastikan ada korban atau tidak. Kalau misalkan ada korban, nah kita share di grup dari hasil kaji cepat tersebut. Dari kaji hasil cepat tersebut itu kita share di grup. Ada kami punya grup di BPBD KWB Pak, itu semuanya dari instansi, mulai dari
dinas-dinas di Pemkot Batu, Polres, Kodim, dan teman-teman potensi yang lain. Nah, ketika kami sudah mendapatkan hasil awal, data awal ya Pak, data awal itu kita langsung membagi klaster. Nah, dari data tersebut, misalkan dibutuhkan logistik, nah, kita siapkan langsung logistik. Jadi dari tim TRC itu menghubungi Pusat Pak, menyampaikan apa yang didapat di lapangan tersebut. Misalkan butuh logistik atau terpal dan lain sebagainya. Nah, kalau dilaporkan adanya korban, nah kita berkolaborasi Pak untuk melakukan pencarian awal. Kalau memang korban itu tidak ditemukan selama 24 jam, nah baru kita laporkan Basarnas Pak untuk melakukan pencarian lebih lanjut.